Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja serta sehat-sehat saja. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Siti Nurmaya dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi langkah-langkah mengkonstruksi karya ilmiah. Nah, untuk itu mari kita simak sama-sama materinya ya. Materi yang pertama, sebelum ke langkah-langkah mengkonstruksi, kita membahas dulu bagan karya ilmiah atau struktur pada sebuah karya ilmiah. Nah, struktur dari karya ilmiah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pendahuluan, yang kedua, bagian isi, yang ketiga, bagian penutup. Dari bagian pendahuluan ini dibagi menjadi 4 bagian lagi, yaitu yang pertama halaman judul. Ini memuat judul dari karya ilmiah atau judul penelitian yang kalian buat. Jadi dibuat secara jelas, judulnya itu dituliskan dengan sejelas-jelasnya. Yang kedua yaitu kata pengantar. Di sini ada ucapan terima kasih, selayaknya seperti kata pengantar pada umumnya. Yang ketiga yaitu daftar isi. Yang keempat, ada abstrak atau ringkasan penelitian yang kalian buat, sehingga orang atau yang membaca tahu tujuan dari penelitian ini. Yang kedua yaitu bagian isi. Bagian isi dibagi menjadi 3, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan, dan bab penutup. Bab pendahuluan itu ada latar belakang. Jadi dijelaskan apa yang melatar belakangi penelitian ini. Terus rumusan masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, tujuan dari penelitian ini apa. Terus hipotesis, pertanyaan yang belum bisa terjawab atau praduga gitu. Yang selanjutnya teorinya. Jadi ketika kalian membuat karya ilmiah harus ada teorinya. Yang selanjutnya itu pengumpulan data. Nah, bab keduanya itu ada bab pembahasan. Bab ketiganya ada bab penutup. Bab penutup ini isinya mengenai simpulan dari karya ilmiah atau penelitian yang kalian buat itu apa sih? Selanjutnya ada saran. Dan selanjutnya ini mengenai bab bagian penutup. Bagian penutup ini terdiri dari daftar pustaka. Jadi sumber-sumber yang kalian dapatkan itu dari mana saja dituliskan. Terus lampiran itu bisa berupa foto, bagan, dan yang lainnya. Nah, itu tadi itu bagan atau struktur. Strukturnya ini bisa saja berbentuknya karya ilmiah seperti skripsi gitu ya. Kalau artikel bentuknya hanya berbentuk paragraf saja, tidak perlu dibuat per bab. Nah, selanjutnya itu kaidah kebahasaan karya ilmiah. Kaidah kebahasaan karya ilmiah ini yang pertama reproduktif, atau maksud yang ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Jadi tidak miskomunikasi antara penulis dan pembaca. Yang kedua, tidak ambigu atau tidak bermakna ganda, jadi hanya satu makna. Tidak emotif. Jadi ketika kalian membuat karya ilmiah atau sebuah penelitian tidak melibatkan perasaan atau emosi penulis. Jadi kalau melibatkan perasaan dan emosi penulis nanti ada pendapat di dalamnya. Tidak salah tafsir. Jadi menggunakan ejaan, kata, kalimat, dan paragraf yang baku. Yang selanjutnya menggunakan istilah keilmuan. Jadi menggunakan istilah keilmuan yang sesuai dengan yang dibahas.
Yang selanjutnya denotatif. Jadi penulis dalam karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Harus rasional. Jadi penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, alur pemikiran yang lancar dan kecermatan. Kohesif dan koherensif antar kalimat pada setiap paragraf dan antar paragraf dalam setiap paragraf. Langsung ke sasaran dan tidak berbelit-belit. Yang selanjutnya yaitu kalimatnya harus efektif. Kalimatnya harus mudah dipahami oleh pembaca. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah mengkonstruksi karya ilmiah. Yang pertama yang harus kalian lakukan, memilih tema tulisan atau tema penelitian yang akan kalian buat. Yang keduanya menulis dengan kerangka karangan atau garis-garis besarnya dulu kalian buat. Setelah dibuat garis besarnya, lalu kalian jabarkan dalam bentuk paragraf pembuka. Di awal dengan paragraf pembuka, lalu selanjutnya dengan paragraf-paragraf yang selanjutnya. Menuliskan gagasan pokok secara gamblang. Memberikan ilustrasi yang wajar. Menggunakan gaya penulisan. Serta menyimpulkan isi karya ilmiah dengan pernyataan yang kuat. Jadi karya ilmiah harus disimpulkan hasil penelitiannya itu apa gitu ya, dengan pernyataan yang kuat. Yang terakhir menyunting atau merevisi, melihat lagi, takutnya ada yang salah, penulisannya salah, terus penelitian yang datanya salah, bentuk angkanya salah, dilihat dalam bentuk atau kalian menyunting terlebih dahulu. Nah, mungkin itu cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Untuk yang lebih lanjutnya kalian bisa lihat handout. Serta jangan lupa kerjakan tugasnya yang ada di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.